M. Kodari, sekagmat Megawati Soekarno Putri yang menggebu-gebu ingin bertemu dengan Prabowo Subianto demi membela Hasto Kristianto. Kini Kodari bersuara bahwa tak mungkin Jokowi ditinggalkan oleh Prabowo karena begitu besar jasanya kepada Prabowo Subianto. Dan Kodari juga mengatakan bahwa Prabowo tidak butuh PDIP atau Megawati Soekarno Putri dikarenakan kekuatan parlemen mencapai 82% sehingga tidak butuh PDIP. Dan inilah keterangan Kodari. Jadi pertemuan Bu Mega dan Prabowo, ada kan orang bicara mengenai syarat-syarat yang dikaitkan oleh syarat-syarat dari Bu Mega terkait Pak Jokowi. Nah, solusinya ada di Pak Prabowo, jawabannya ada di Pak Prabowo. Ya, di Pak Prabowo. Saya pernah mendengar bahwa Pak Prabowo itu mengatakan itu nggak mungkin untuk meninggalkan Pak Jokowi. Pak Jokowi itu adalah bagian inheren dari Pak Prabowo, baik dari segi pelaksanaan programnya, baik dari penghargaan, kesempatan-kesempatan yang begitu luar biasa yang dan kontribusinya dalam pertarungan kemarin, kan? Adanya Gibran gitu. Jadi menurut saya pada hari ini memang bolanya balik lagi ke tangan Ibu Megawati gitu loh. Bagaimana merumuskan term and condition yang bisa diterima oleh Pak Prabowo. Karena kalau bicara de facto, pada hari sebetulnya Pak Prabowo tuh nggak perlu-perlu amat dengan PDI. Karena kursi parlemen yang mendukung koalisi Indonesia Maju itu sudah mencapai 82%. Kursi PDI itu di DPR per hari ini sekitar 18% dari total keseluruhan kursi yang ada. Ya, nggak ada kesulitan sama sekali buat Pak Prabowo dalam mengambil kebijakan-kebijakan gitu. Bahkan dalam kacamata mereka yang kontra bagi bergabungnya PDI Perjuangan, mereka mengatakan begini, bahwa oposisi atau partai yang tidak tergabung di dalam kabinet itu diperlukan sebagai representasi dari suara rakyat yang tidak puas kepada kinerja pemerintahan. Ya, dari pengalaman Pak Jokowi pengalaman Pak SBY, sehebat-hebatnya kinerja seorang presiden, itu paling 80-85% tingkat kepuasannya. Nggak bisa tuh 95% itu, nggak bisa. Sehingga kemudian yang 15 atau 20% ini tetap perlu saluran perwakilan suara di DPR gitu. Kalau enggak nanti mereka bisa tumpah jadi parlemen jalanan, jadi anarki. Gini, parlemen jalanan itu kan resikonya dia anarki karena nggak ada sistem, nggak ada mekanisme di situ gitu. Tapi kalau orang oposisi, orang kritik di parlemen itu kan ada mekanisme, ada sistem. Dan itu kan pasti orang-orang yang sudah terpilih gitu loh. Dia bagian dari satu partai politik, dia bagian dari satu fraksi yang notabene betul-betul merupakan pelembagaan dari proses-proses politik yang ada. Demikian juga disampaikan oleh relawan Pak Joko Widodo, di mana mengatakan bahwa Prabowo Gibran tidak butuh PDIP. Dan inilah pernyataan. Menurut hemat saya lebih baik yang di luar pemerintahan Prabowo Gibran ini mending udah di luar aja. Karena kita juga satu nggak butuh. Yang kita butuhkan adalah benar-benar partner atau sekutu atau orang yang ingin bersama-sama memajukan daerah dan juga Indonesia ke depan. Itulah pernyataan dari tokoh relawan Pak Joko Widodo yang mengatakan bahwa Prabowo Gibran tidak butuh PDIP. Prabowo Subianto sendiri juga dengan halus menolak PDIP, tidak seperti yang disampaikan oleh pengamat politik tadi, tapi Prabowo Subianto mengatakan dengan secara halus nyaman dengan Puan. Hal ini menandakan bahwa Prabowo menolak secara halus, dan inilah pernyataan Prabowo Subianto. Saya merasa nyaman Golkar bersama saya. Saya merasa nyaman dengan partai-partai Koalisi Indonesia Maju. Saya merasa nyaman ada Mbak Puan di sini malam hari ini. Dan saya menghargai PDIP. Walaupun saya punya gagasan Persatuan Nasional, mau ikut-ikut Bung Karno, tapi saya menghargai bahwa untuk demokrasi
mungkin perlu ada yang di luar koalisi sebagai check and balance untuk mengawasi kita. Tapi saya yakin, walaupun di luar di dalam, saya yakin di ujungnya seluruh partai politik yang di Indonesia, dalam hati mereka, hati paling dalam adalah cinta tanah air, cinta merah putih. Ya, dengan tegas Prabowo Subianto mengatakan bahwa diperlukan partai yang di luar pemerintahan atau oposisi. Ya, seperti disampaikan tadi oleh Kodari bahwa kalau seluruh partai politik masuk di dalam pemerintahan, maka akan ada yang namanya gerakan jalanan ya, karena kekecewaan tidak tersalurkan. Sehingga hal ini menandakan bahwa Prabowo Subianto jelas menolak secara halus bergabungnya PDIP ke dalam koalisi Prabowo Gibran. Dan keterangan pihak istana juga mengatakan tidak akan ada pertemuan antara Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo Subianto. Dan inilah informasi ke PCU aja. Oh enggak ada itu ya. Oh enggak. Siapa yang memberitahu kan enggak ada. Ya, nanti konfirmasi ke PCU aja gitu kan. Ya. Oh, berarti memang tidak ada pertemuan. Tidak ada rencana sama sekali, Pak. Belum ada. Yang saya juga nggak mendengar masa harus bicara. Nggak ada, sampai saat ini nggak ada. Pak, ini jelajahi. Di balik gagalnya pertemuan Pak Prabowo dengan Megawati Soekarno Putri disampaikan oleh Susmi Dasko Ahmad. Inilah wawancaranya dan kita dengarkan sama-sama. Mengenai Gerindra dengan PDI Perjuangan, kita sempat tahu betul bahwa akan ada pertemuan dua tokoh politik begitu ya, Presiden Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri. Itu sempat digaungkan sebelum Prabowo dilantik. Belum kejadian sampai saat ini. Sebenarnya apa sih yang membuat dua tokoh besar politik ini tidak jadi bertemu? Sebenarnya bukan ada satu hal yang istimewa untuk kemudian ketemu atau tidak ketemu, karena hubungannya Pak Prabowo dengan Bu Mega itu kan sebenarnya baik-baik saja, masih harmonis, masih, dan komunikasi masih bagus sampai dengan saat ini. Nah, sehingga memang ada rencana waktu itu ketemu, tapi kemudian jadwal dan situasi yang kemudian belum memungkinkan ketemu pada waktu itu. Jadi pernah diatur mau ketemu, tapi pada saat itu yang kita manggil ngundang calon-calon menteri di Kartanegara. Nah, itu rupanya hitungan waktu kita meleset gitu loh. Nah, sehingga waktu itu nggak jadi kan gitu. Dan lalu kemudian pernah juga diatur, tiba-tiba Bu Meganya kurang sehat. Ibu Mega meminta kepada saya untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Pak Prabowo karena pada hari ini Ibu Mega dengan sangat terpaksa tidak dapat menghadiri pelantikan beliau sebagai Presiden Republik Indonesia karena memang kondisi kesehatan beliau setelah pulang dari rawatan napak tilas Bung Karno. Nah, Bu Mega tidak ingin prosesi pelantikan presiden yang begitu khidmat bagi bangsa dan negara Indonesia terganggu apabila beliau hadir di dalam ruangan itu lalu kemudian batuk dan flu dan sebagainya. Oleh karena itu Bu Mega menegaskan ketidakhadiran Bu Mega dalam pelantikan Presiden Prabowo bukan karena menolak pelantikan Pak Prabowo itu.